Hai guys, kembali lagi bersama aku Anita Anggrani. Nah, di video kali ini seperti biasa ya, aku mau membahas seputar TKI karena beberapa hari ini banyak banget nih teman-teman yang bekerja di luar job. Kayak gimana sih cara mengatasinya? Simak terus video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih. Nah guys, entah kenapa ya beberapa hari ini tuh banyak banget nih teman-teman yang DM ke aku dan juga info ke aku. Dia itu cerita masalahnya yaitu pekerjaan di luar job. Baru-baru kali ini banyak banget nih ya kasus-kasus seperti ini. Ada nih beberapa teman TKI wanita yang kerja di sektor informal atau PRT. Dia itu bekerja jobnya menjaga nenek. Tapi setelah tiba di Taiwan nggak ada nenek. Udah gitu kerja terus sampai istirahat jam 1 malam dan bangunnya itu jam 5. Dan itu pun kadang jam 2 malam, udah dini hari loh guys, gitu. Terus udah gitu kerja, terus belum nanti majikannya yang cerewet banget. Terus ada lagi nih TKI yang kerja di sektor formal. Dia baru aja tiba di Taiwan, kurang lebih 1 minggu, udah gitu nggak kerja. Kenapa? Karena pekerjaannya di luar job, yang tadinya itu jobnya tuh pelaut gitu ya, entah itu pelayaran atau gimana atau nelayan, aku nggak tahu. Yang penting dia itu jobnya di laut atau pelaut seperti itu. Terus setelah tiba di Taiwan ternyata proyek dan pekerjaannya itu di luar, panas banget, dan dia juga yang pertama nggak bisa proyek, udah gitu panas banget ya cuaca Taiwan, jadi dia merasa nggak sanggup. Dan karena nggak sanggup fisiknya, sampai dia itu nggak bisa bekerja. Padahal baru aja tiba sekitar 1 minggu di Taiwan. Banyak nih teman-teman yang nanya gimana nih caranya kalau misalkan bekerja di luar job. Mungkin teman-teman di sana masih banyak ya bekerja yang di luar job sehingga kayak merasa tekanan batin atau kayak merasa takut, mau gimana-gimana bingung gitu. Jadi kali ini aku mau share ke teman-teman karena ini juga salah satu pengalaman aku sendiri bekerja di luar job. Dan ini tuh aku benar-benar perang mati-matian agar bisa pindah majikan. Aku mau share ke teman-teman buat motivasi teman-teman kalau misalkan kerja di luar job, kayak gimana langkah-langkahnya dan cara mengatasinya kayak gimana. Nah, yang pertama, aku dulu tiba ke Taiwan, jobnya itu menjaga kakek. Dan setelah tiba di Taiwan, aku itu jaga 2 orang, yaitu kakek nenek. Malah yang ribetnya itu nenek. Dedajisan pula, maksudnya nemenin dia jalan-jalan, ngantar dia ke taman, ke pasar, udah gitu. Yang aku rawat full tuh malah nenek. Sebenarnya nggak apa-apa sih ya kalau misalkan aku ngerawat 2 orang, karena di majikan ini pun aku juga ngerawat 2 orang. Tapi bedanya yang perlu digarisbawahi adalah mereka itu jahat banget guys. Selain aku menjaga 2 orang, makan kurang, tidur kurang, kerjanya full, udah gitu cerewet banget. Jadinya tuh aku nggak betah gitu. Jadi cara aku tuh kayak gini. Langkahku adalah yang pertama, aku bilang ke agensi kalau pekerjaanku berat. Udah gitu aku jaga 2 orang dan makanku juga kurang, istirahatku juga kurang. Nah, karena agenku baik, jadi dia respon langsung datang dan menanyakan hal ini kepada majikan. Katanya majikan, oke lah kalau misalkan kamu nggak mau jaga nenek, oke, nggak apa-apa. Kalau gitu jangan kakek aja. Majikan nggak mau ngelepasin aku, agenku pulang dong. Tapi kalau kita satu rumah nggak mungkin kita bakal bisa tanpa membantu nenek gitu kan. Kalau neneknya minta ini, minta itu, minta dipijet, minta apa, ya mau nggak mau kita turun tangan gitu kan. Dan akhirnya semakin parah karena aku lapor agensi, mereka tuh marah gitu. Semakin hansingku, semakin berat pekerjaanku. Oke, aku lapor lagi ke agensi. Nah, agensi datang lagi, ngomong pokoknya aku intinya mau minta pindah. Tapi di sini agensi pun juga tidak bisa mengambil kita kalau majikan kita itu tidak bisa tanda tangan atau tidak mau tanda tangan seperti itu. Dan waktu itu majikan aku bilang kalau aku mau pulang ke Indonesia, oke, aku mau tanda tangan. Tapi kalau mau pindah majikan aku nggak mau jahat kan. Jadi dari sini agenku nggak bisa ngambil aku. Nah kemudian langkah selanjutnya aku kumpulin semua bukti. Kayak aku tuh ada jaga nenek, terus makanku apa, terus udah gitu kerjaanku apa, istirahatku jam berapa. Kalau misalkan aku jam 11 malam masih masak atau masih mijetin nenek gitu ya, aku videoin itu jamnya, aku video, lalu pekerjaanku aku video tanpa sepengetahuan mereka, seperti itu. Nah pokoknya aku udah ngumpulin banyak bukti dan buktinya udah akurat. Disitulah aku baru telepon ke 1955. Setelah telepon 1955, pihak dari 1955 juga datang ke majikan aku. Ketika 1955 itu datang, aku udah ngumpulin bukti ya kalau emang pekerjaanku itu di luar job. Dari pihak 1955 pun juga bilang kalau ini tuh bukan pekerjaanku, jadi ini kesalahan majikan. Jadi aku tuh mau pindah.
Tapi majikan juga tidak mau tanda tangan gitu kan. Terus akhirnya sama apa yang disampaikan seperti agensi, kalau misalkan kamu nggak mau jaga nenek, ya udah kalau gitu nggak usah jaga nenek, seperti itu. Kalau memang cuma jaga kakek, ya udah jaga kakek, seperti itu. Tapi kan kembali lagi nanti juga sama aja seperti yang ketika agensi datang gitu kan. Dan itu oke, percakapan udah selesai dan itu juga perlu perdebatan gitu. Tapi majikan aku nggak mau tanda tangan, jadi aku nggak bisa pindah. Nah, pihak 1955 pulang. Terus beberapa bulan kemudian tetap aja kayak tekanan batin dan mereka tuh jahat banget gitu loh. Aku telepon lagi tuh 1955 sampai ke yang kedua kalinya, dan yang ketiga kalinya terakhir pihak 1955 itu bawa penerjemah ya. Dulunya itu orang Taiwan semua, yang dua kali, yang datang ke satu, datang kedua itu orang Taiwan semua. Yang ketiga tuh bawa penerjemah. Penerjemahnya itu malah teriak-teriak gitu loh, malah marahin aku gitu loh. Terus aku juga bilang, "Mbak, kamu jangan marah-marah ya. Ini tuh yang ngerti keadaannya itu aku, dan ini yang merasakan tekanan batin tuh aku gitu loh. Kalau aku lapor ke kamu itu seharusnya kamu membantu aku, bukannya malah marah-marah seperti itu." Dan akhirnya penerjemahnya diem gitu. Terus akhirnya pihak 1955 bilang, karena majikan tidak mau tanda tangan dan aku tidak bisa pindah, ya udah kamu kerjakan sesuai job kamu aja. Setelah 1955 pulang, akhirnya aku melakukan pekerjaanku sesuai job. Jadi di situ aku itu cuman jaga kakek aja, aku cuman ngurus kakek, dan nenek nggak aku urus. Dia minta dipijetin lah, minta dimandiin lah, minta diantar ke taman lah, minta diantar ke pasar gitu ya. Aku nggak mau karena itu bukan jobku. Di situ nenek marah besar guys gitu kan. Tapi aku mulai perang nih gitu, mulai perang. Jadi siapa yang kuat gitu? Kalau misalkan aku nggak kuat, ya aku mungkin jalan keluarku pulang. Kalau misalkan majikan yang nggak kuat, pihak majikan yang nggak kuat gitu ya, majikan yang tanda tangan dan mau lepas aku. Nah, bersih-bersih pun juga harus ngulang, malah lebih dari 3 kali, 4 kali. Karena udah aku ngepel, perasaanku udah bersih, dan mereka bilang nggak bersih, harus diulang lagi gitu. Akhirnya aku bilang, kemampuanku cukup segini. Kalau misalkan kamu nggak mau, kurang puas, kamu bisa lakukan sendiri, ngepel sendiri, atau ngelap sendiri, atau kamu cari yang lain, seperti itu. Aku ngomong ke gitu. Masak untuk bos aku pun aku juga nggak mau. Yang aku masakin cuman kakek aja gitu. Akhirnya lama-lama mereka nggak kuat. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk melepaskan aku dan mau tanda tangan. Seperti itu guys. Jadi pindah majikan ini pun juga perlu perang guys. Nah, jadi buat teman-teman yang lain, kalau misalkan kerja di luar job, istirahat kurang, makan kurang, kerjanya itu full dan lelahnya tuh banget, dan kalian tuh merasa nggak sanggup atau tekanan batin, udah gitu neneknya cerewet, majikannya juga cerewet, anaknya pun juga kumpul banyak gitu kan, itu kan tekanan batin juga gitu. Nah, kalian harus pertama, langkahnya adalah lapor agensi dulu. Kalau misalkan agensi datang tapi nggak bisa ya, atau nggak ada respon gitu, kalian kumpulkan bukti. Kalau misalkan kalian kerja di luar job ya, tidak sesuai dengan job kamu, kumpulkan bukti lalu telepon ke 1955. Walaupun agensi datang membantu kamu, pihak 1955 datang membantu kamu, kalau majikan tidak mau melepas kamu, tidak mau tanda tangan, kita juga nggak bisa pindah guys gitu. Jadi kalian harus berani. Setelah mengumpulkan bukti dan kalian telepon ke 1955 dan kamu kasih tahu bukti-buktinya ke pihak 1955 gitu ya, ini pekerjaanku di luar job gitu kan. Dan kalau misalkan kamu udah menang, udah bener, dan majikan nggak mau tanda tangan, ya kamu mau nggak mau harus siap perang. Siapa yang kuat dan siapa yang menang gitu ya. Dan ingat ya guys, kalau kita mau perang, memang bener-bener niat mau memulai hal ini gitu ya, kalian harus berani dan harus maju terus. Jangan sampai di tengah-tengah kalian berhenti, karena nanti kalian bakal bingung, kalian nggak bisa pindah, tapi kalian di tengah-tengah perang berhenti, tetap di majikan itu, kalian nanti bakalan malah tekanan batin gitu. Jadi kalian harus maju, harus berani ya, harus berani karena kita punya hak. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada kasus bekerja di luar job, lakukan tips aku ini, siapa tahu kalian berhasil. Tapi ingat ya, kalian harus berani. Kalau misalkan kalian benar-benar mau minta bantuan ke organisasi seperti Ganas Community atau Tiwa, itu juga salah satu
organisasi yang membantu TKI atau 1955 seperti itu. Nah, teman-teman, jadi dari sini semoga saja kalian paham dan semoga saja informasi atau tips aku kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan apabila ada pertanyaan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar atau inbox dan DM di Facebook, Instagram aku. Jangan lupa follow juga ya. Oke teman-teman, sekian dulu. Terima kasih yang udah menyaksikan video ini dan mohon dukungan dari teman-teman agar aku semangat buat informasi-informasi terbaru selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye!